Shalom Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita bersatu teduh. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi nomor 19 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Kuasa Tuhan yang ciptakan bukit, yang meluaskan lautan, yang bentangkan langit. Ku nyanyikan nikmat Allah yang ciptakan bulan, matahari diperintahnya serta semuanya. Ku nyanyikan kasih-Nya yang memberi makanan dan makhluk dibelenggunya, padanya berkenan. Ajaiblah penciptaannya yang saat ku pandang. Jika ku lihat dunia atas semesta alam. Amin. Bapak Ibu terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Allah yang Maha Besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus, dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu dalam saat teduh, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Marilah bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nomor 189 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Bila kapan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib
yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan baca firman Tuhan secara bersaut-sautan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat 2, dan pada ayat 7 kita bersama-sama membacanya. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Kita sama-sama. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama semua orang percaya di muka bumi, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu terkasih, pembacaan firman Tuhan sebagai penolong khotbah kita minggu ini diambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat 14 hingga ayat 21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang yang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat
dan dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menempatkannya di hatinya yang suci. Amin. Kita akan dengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Salam. Warta jemaat minggu ini bagi kita. Selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan memberkati. Topik doa syafaat minggu ini ada 5 poin. Mari kita mendoakannya. Dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap hari, karena penyebaran COVID-19 semakin meningkat. Akan menerima pemberkatan nikah Masta Deborah Boru Sihombing, putri dari Bapak S. Sihombing, Ibu Boru Sitorius, dengan Robert Pangaribuan, putra dari Bapak Pangaribuan, Ibu Boru Butar-Butar, pada tanggal 10 Agustus 2021 di Gereja HKBP Gambir Baru, Kisaran. Persembahan kantong merah untuk dana STT. Gereja akan melakukan penghiburan kepada keluarga Opusiska Boru Siagian, sektor Immanuel, selesai ibadah gelombang 2. Telah meninggal dunia Opu Lambok Sianturi Boru Tabarat, sektor Immanuel, pada tanggal 29 Juli 2021. Jadwal kegiatan dapat kita lihat di napiri kita masing-masing. Yang berulang tahun pada tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2021 ada 15 orang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, dan apa yang dirindukan Tuhan mengabulkannya. Pembacaan kita pada pagi dan malam dapat kita lihat di napiri kita. Petugas rekaman video, petugas ibadah minggu depan 8 Agustus 2011 dapat kita lihat di napiri kita. Keuangan, persembahan ibadah minggu tanggal 25 Juli 2021, persembahan di rumah duka keluarga Opusiska Boru Siagian, persembahan perjanjian hendak menikah Masta Deborah Boru Sihombing dengan Robert Pangaribuan, persembahan di rumah-rumah tanggal 25 Juli dapat kita lihat di napiri kita masing-masing. Sosial duka cita dari Komsel tercantum. Perpuluhan ada 15 kepala keluarga. Kami mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati keluarga yang sudah setia di dalam perpuluhannya. Ucapan syukur. Kita terima ucapan syukur dari S. Boru Sianturi, keluarga Y. Simatupang Boru Malau, Martin Manurung, keluarga M. Sirait Boru Simbolon, R. Panjaitan Ibu Boru Silalahi, keluarga E. Sihombing Ibu Boru Torus, dan keluarga J. Pangaribuan Ibu Boru Butar-Butar. Demikianlah warta jemaat minggu ini bagi kita semua. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Tuhan semesta alam, halik langit dan bumi,
Engkaulah gunung batu kami, perisai dan penolong kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami sembah, yang kami muliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Bapa di dalam surga, kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu yang maha kudus. Kami mau menaikkan doa syafaat kami kepadamu ya Bapa. Tetapi Tuhan, lebih dahulu kami memohon ampun daripadamu, sehingga kami layak berkata-kata kepadamu di dalam doa syafaat kami. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa buat para hamba-Mu yang ada di distrik 6 wilayah 1. Dimanapun mereka melayani Tuhan, Engkau senantiasa memberkati pelayanannya, guna untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, secara khusus kami mau berdoa buat pimpinan jemaat-Mu Gereja Maranatha, Bapak Pendeta Situmayang Ibu Boru Sinaga. Berkatilah kehidupannya, berkati Tuhan pelayanannya. Biarlah melalui pelayanannya Tuhan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati juga Tuhan majelis gereja-Mu, speaker, calon speaker, bahkan semua yang ambil bagian di dalam pelayanan-Mu di gereja ini. Engkaulah Tuhan yang memberkatinya. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah lama mengalami sakit penyakit. Engkaulah melawat mereka Tuhan satu persatu, dimanapun mereka berada Bapa, atau ada yang masih di rumah sakit, atau ada yang di rumah Tuhan, mungkin ada yang sedang sakit parah atau proses penyembuhan. Tangan-Mu lah Bapa yang penuh kuasa menjamah mereka satu-satu Bapa. Atas jamahan Tuhan kami yakin dan percaya mereka beroleh kesembuhan yang daripada-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan mau berdoa buat segala program gereja-Mu dan pembangunan gereja-Mu. Engkaulah Tuhan memberkati kami seluruh jemaat-Mu. Buka mata hati kami Tuhan, agar kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gereja-Mu. Tambah-tambahkan rezeki bagi kami ya Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga Tuhan mau berdoa buat anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami, keluarga lepas keluarga. Ada yang masih sedang mencari pekerjaan Tuhan. Engkau tolong anak-anak kami ini Tuhan. Engkau bukakan jalan pekerjaan bagi mereka Tuhan. Karena pada saat ini Tuhan, sangat-sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Tapi bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Kasihanilah anak-anak kami yang belum mendapat pekerjaan Bapa. Engkau dengarkanlah setiap doa dan permohonannya yang disampaikan kepadamu. Kami percaya Tuhan, ketika anak-anak kami meminta dengan iman yang sungguh, Engkau pasti memberikannya ya Bapa. Itu kami aminkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan mau berdoa buat orang tua kami yang sudah lansia. Tuhan Yesus, secara jasmani kadangkala kami merasa lemah. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami. Kami dapat berjalan, kami masih dapat melihat, berbicara dan berpikir dengan baik. Itulah Tuhan anugerah-Mu yang sungguh besar di dalam kehidupan kami yang sudah lansia ini. Biarlah masa-masa tua kami ini Tuhan, kami semakin setia dan taat kepadamu, semakin mendekatkan diri kepadamu Bapa. Kami mau serahkan orang tua kami yang sudah lansia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang senantiasa
menyertai kehidupannya. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah lama sekali berumah tangga, namun belum mendapat keturunan. Engkaulah Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga yang rindu akan keturunan. Engkau mendengarkan setiap doa dan permohonan mereka. Engkau memberkati usaha yang mereka lakukan, Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa mereka. Ketika mereka meminta dengan iman yang sungguh, dengan kerendahan hati kepadamu, Tuhan, kami percaya, Tuhan, Engkau pasti menjawabnya. Engkau pasti memberikan yang terindah pada waktunya bagi keluarga yang rindu akan keturunan. Kami juga Tuhan mau berdoa buat studi anak-anak kami dari tingkat PAUD sampai ke tingkat fakultas, Tuhan. Engkau melihat, Tuhan, situasi pada saat ini. Anak-anak banyak yang belajar di rumah. Biarlah Tuhan Engkau menjamah hati anak-anak kami ini, supaya mereka mau belajar dengan sungguh-sungguh, supaya mau mereka menuruti nasihat orang tuanya, Tuhan. Tuhan Yesus, kadangkala kami sebagai orang tua tidak mampu mengajari anak-anak kami ini, Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan. Berikan hikmat bijaksana dan panjang sabar kepada kami orang tua, agar kami dapat mendidik anak-anak kami, meskipun mereka belajar dari rumah, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat pertolongan-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami juga Tuhan mau berdoa buat rencana konferensi agung pada bulan Oktober. Kiranya Tuhan Engkau memberkatinya. Engkau memberkati setiap persiapan yang sudah dimulai, Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa di dalam sorga, kami juga Tuhan mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini, Bapa. Engkau tahu, Bapa, betapa menderitanya kami, Tuhan, oleh karena virus COVID-19 ini, Tuhan. Ada banyak, Tuhan, saudara-saudara kami yang telah menghadap Engkau. Biarlah mereka, Tuhan, senantiasa memberkati keluarga yang ditinggalkannya. Tuhan Yesus, kuatkan imun tubuh kami, Bapa. Meskipun virus itu masih banyak, Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau tetap melindungi anak-anak-Mu yang tetap berserah kepadamu. Engkau tetap melindungi anak-anak-Mu yang datang kepadamu. Tuhan Yesus, jika Engkau berkenan, Bapa, apapun boleh terjadi, Tuhan, di dunia ini, kasihanilah kami, Bapa. Ampunilah kami, Yesus. Tolonglah kami, Bapa. Kuatkan kami, Bapa. Berkati Tuhan pemerintah kami, Bapak Presiden kami bersama Menteri, supaya mereka sehati sepikir, Tuhan, untuk menangani virus COVID-19 ini, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Semuanya ini, Tuhan, mau kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah ya semuanya yang memberkatinya. Bapa di dalam sorga, kami juga, Tuhan, mau berdoa buat anak kami yang akan menerima pemberkatan nikah, Masta Deborah Borisi Hombing dengan Robert Pangaribuan. Engkaulah Tuhan yang turut campur tangan di dalam setiap perencanaan mereka. Engkau berkati kedua belah pihak, terutama Tuhan kesehatannya. Biarlah Tuhan melalui pemberkatan nikah mereka membawa damai sejahtera di kedua belah pihak. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga Tuhan mau berdoa buat keluarga Sianturi pada tanggal 29, Tuhan. Orang tua mereka yang mereka kasihi, yang mereka cintai, Tuhan, telah menghadap Engkau.
Kuatkan dan teguhkan iman yang ditinggalkan Tuhan, supaya mereka tetap berserah kepada Tuhan. Engkaulah Bapa yang menghibur mereka. Engkaulah Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan Bapa, supaya mereka tetap berserah kepadamu Bapa. Bapa di dalam sorga, demikian juga Tuhan, keluarga Opus Siska Borusiagian, Engkau juga memberkati keluarga Tuhan, memberikan kekuatan dan kesabaran kepada keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga Tuhan mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah berulang tahun, bertambah usia mereka 1 tahun Tuhan. Biarlah Tuhan imannya juga semakin dewasa, dan cara berpikirnya juga Tuhan semakin dewasa. Berikanlah kepada mereka kesehatan umur panjang. Apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkaulah jawaban dari semuanya Bapa. Kami mau serahkan anak-anak kami yang berulang tahun ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan kebahagiaan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, anak-anak-Mu yang setia di dalam perpuluhannya Tuhan. Engkaulah Tuhan menambah-nambahkan rezeki bagi mereka. Engkau memberkati usaha pekerjaannya Tuhan, supaya mereka semakin setia di dalam perpuluhannya. Demikian juga Tuhan kami anak-anak-Mu yang belum memberikan perpuluhan kepadamu. Buka hati kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, supaya kami semakin setia di dalam perpuluhan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang memberikan ucapan syukur kepadamu melalui gerejamu Bapa. Ibu S. Borusianturi, di mana Tuhan dia bertambah usianya 61 tahun. Biarlah Tuhan di masa tuanya ini Engkau senantiasa memelihara hidupnya. Demikian juga Tuhan Bapak M. Simbolon yang bertambah usianya juga Tuhan. Engkaulah memberkatinya, terutama berkati kesehatannya, berkati usaha pekerjaannya ya Bapa. Engkaulah senantiasa yang turut campur tangan di dalam setiap pekerjaannya. Demikian juga Tuhan Ramli Boru Panjaitan, dia juga Tuhan bertambah usianya. Engkaulah memberikan kebahagiaan baginya. Kalau dia masih dalam pendidikan Tuhan, Engkau berikan dia hikmat kepintaran yang daripadamu. Apapun yang menjadi cita-cita mereka semuanya Tuhan, Engkaulah Bapa yang senantiasa turut campur tangan. Demikian juga Tuhan keluarga Yesi Matupang Ibu Boru Malau. Mereka merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka selalu dalam keadaan sehat-sehat. Oleh karena rasa syukurnya kepadamu Tuhan, mereka memberikan ucapan syukur kepadamu melalui gerejamu. Demikian juga Tuhan keluarga Sihombing Boru Torus, keluarga Pangaribuan Ibu Boru Butar. Mereka sangat berbahagia Tuhan karena pertupulan anaknya berjalan dengan lancar. Semua itu Tuhan karena Tuhan yang turut campur tangan. Biarlah Tuhan acara pemberkatan nikahnya, Tuhanlah yang senantiasa turut campur tangan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kuduskan dan buka mata hati kami Tuhan, agar Roh-Mu memampukan kami untuk memberikan pemahaman akan firman-Mu, sehingga Roh-Mu memampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan memperdengarkan sabda-Mu bagi kami. Bapa, untuk 1 minggu ke depan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami,
Tuhan menyertai setiap langkah kami. Biarlah Tuhan 1 minggu ke depan kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam persembahan kami. Inilah Bapa doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan memberikan terbaik bagi Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu terkasih, kita akan menyerahkan persembahan kita. Kita bernyanyi mohon Tuhan memberkati. Bapak Ibu, untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi nomor 103 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuntun kami Tuhan mendengar firman-Mu, dan ajarkan hamba-Mu melafalkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu di dalam kasih Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita untuk kita renungkan bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Cukup panjang pembacaan kita hari ini. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Sedemikian jauh pembacaan kita hari ini. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, jika minggu lalu kita belajar bagaimana Yesus melihat dengan kasih, di mana orang-orang bergotong royong mengangkat orang-orang sakit ke pinggir-pinggir jalan supaya Yesus melewati jalan itu, dan supaya Yesus menyembuhkan orang-orang itu. Yesus masgul artinya melihat orang-orang yang bergotong royong mengangkat, menandu orang-orang yang sakit. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan. Kita melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara-saudara, memberi makan 5.000 orang bukanlah hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Apalagi memberi makan gratis. Kalau bayar mungkin diusahakan.
tapi memberi makan gratis. Karena bagi Yesus, mereka-mereka yang kelaparan itu, yang mengikuti dia itu adalah orang-orang seperti tidak memiliki gembala. Kalau demikian, Yesus yang adalah gembala yang baik, dia harus memberi makan orang-orang yang mengikutinya. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Kepedulian hati Yesus membuat mujizat terjadi. Namun sebenarnya Bapak Ibu kasih dalam Yesus, dalam minggu ini bukan kita mau melihat mukjizatnya terjadi. Bukan. Bukan mukjizat 5 roti dan 2 ikan sisa 12 keranjang. Bukan. Tapi kita mau melihat satu sisi di mana pemikiran manusia. Saya ulangi lagi, pemikiran kemanusiaan. Pemikiran kemanusiaan Yesus dan pemikiran kemanusiaan murid-murid Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, Yesus memikirkan bagaimana orang-orang yang berbondong-bondong itu bisa makan kenyang, apalagi akan Paskah, hari Paskah. Sehingga ketika hari Paskah, hari Sabat itu mereka harus berpuasa dan mereka harus makan terlebih dahulu untuk menyambut Paskah. Nah, sehingga perlu makanan. Tetapi semua orang sudah membawa makanan sebenarnya, tapi mereka kurang mengeluarkan makanan itu. Nah, tetapi murid-muridnya menemukan seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Namun sebelum itu, Yesus melihat dulu pemikiran murid-muridnya. Kalau Yesus berpikir bagaimana semua orang yang mengikutnya mendapat makanan, mendapat kesembuhan, mendapat mukjizat. Tapi bagaimana pemikiran murid-muridnya? Saudara-saudara kasih dalam Yesus, Yesus berkata kepada Filipus. Filipus yang memperhatikan kehidupan banyak orang. Dia bahkan memperhatikan keadaan kas yang ada pada Judas. Tidak cukup dengan uang 200 dinar. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, 200 dinar adalah upah yang sangat besar bagi seseorang bekerja. Tapi apabila ini dibelikan pun tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Sebenarnya Filipus bukan menolak untuk memberikan 200 dinar atau membelanjakan 200 dinar itu untuk membeli roti. Tetapi disinilah dia berpikir bahwa tidak akan mungkin mencukupkan makan bagi mereka yang mengikuti Yesus. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, memang sering kita berpikir sedemikian rupa. Tak cukup, tak mungkin cukup. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Yesus. Amin. Ya. Apa yang tak mungkin bagi saya, pikiran manusia, tetapi pikiran Allah semua bisa menjadi mungkin. Oleh karena itu dikatakan oleh Yohanes di situ, Yesus mencobai Filipus. Menguji, bukan mencobai seperti iblis, bukan, tetapi menguji. Tapi sebenarnya Filipus belum mempergunakan hati iman. Belum mempergunakan hati iman, padahal dia dekat dengan Yesus. Bahkan dia bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Yang disebutkan sini juga adalah Andreas. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kalau minggu-minggu yang lalu kita belajar bagaimana dekat dengan Yesus, bagaimana kita supaya dekat dengan Tuhan. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Tetapi Filipus dan murid-murid yang lain dekat dengan Tuhan, tetapi tidak mempergunakan hati imannya. Dia tidak beriman bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Tapi dia tidak beriman bahwa Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Dia masih memakai logika saja. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, apakah salah logika?
logika tidak salah. Tetapi jika logika mengimbangi iman, maka logika itu bisa menghilangkan iman. Logika itu bisa merenggut iman dan bisa menjadi sesat. Apa yang dipikirkan Daud ketika melihat Batseba? Logikanya main. Wah, aku kan raja, aku kan punya kehendak, aku punya hak. Dia bawahanku, bawakan Batseba itu, istri si Uria itu ke kamarku. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, dia berzina dengan pikirannya, dengan kuasanya. Padahal dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Tetapi dia mempergunakan logikanya, dia mempergunakan nafsunya, dia mempergunakan kuasanya untuk mengambil tindakan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, kalau kita mengikuti cerita Batseba ini sangat luar biasa. Daud sudah berzina dengan Batseba, disuruhnya pulang Batseba. Si Uria dipanggil suaminya itu, pulanglah kau. Akalnya main. Supaya apa? Kalau dia pulang dengan istrinya, dia nanti dengan istrinya malam hari ini, nah sehingga dia tidak ketahuan melakukannya. Apa Ibu kasih dalam Yesus? Ternyata dosa yang dia sudah pikirkan dan dia canangkan, bahkan sampai dirunutnya, diorganisir dia, sampai kepada pembunuhan kepada Uria. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, ini menyebabkan ketika logika mengimbangi iman, logika mengimbangi kedekatan kita dengan Tuhan, kepercayaan kita dengan Tuhan, maka iman itu bisa hancur, bisa hilang, bisa patah. Tapi Yesus, walaupun buluh yang sudah terkulai lemas, Yesus tidak memutuskannya, tidak mematahkannya, tetapi Yesus mencoba menegakkannya. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, walaupun orang-orang berbondong sudah kelaparan, tetapi Yesus bukan mengusir mereka supaya dia bisa sendirian, supaya bisa kenyang makan, supaya bisa tenang. Tapi Yesus ingin dekat dengan mereka. Yesus ingin memberi mereka makan supaya mereka memiliki kekuatan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, jangan katakan Yesus pelit. Jangan katakan Yesus itu percuma, dia adalah Tuhan tapi tidak bisa mencukupkan kehidupanku, tidak bisa memberikan aku makan setiap hari. Yang salah kita, Bapak Ibu kasih dalam Yesus, yang salah adalah kita malas. Orang malas jangan kasih makan. Tuhan berfirman seperti itu. Oleh karena itu mari kita rajin mencari hidup, rajin. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dulu kerajaan Allah, baru diikuti dengan dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah gampang sekali. Datang ke gereja, berbuat baik, itu gampang. Tapi dan kebenarannya, inilah yang agak sedikit susah. Mengapa? Karena ternyata apa yang benar bagi Allah, kita sering melakukan ketidakbenaran untuk Allah dan ketidakbenaran untuk diri kita sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya datanglah ketakutan dalam diri kita sendiri. Ke gereja ketakutan, gak ada nanti persembahanku, gak ada nanti perpuluhanku, malu aku, gak ada bajuku, gak ada. Sudah terlambat aku, takut, malu aku. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, ketakutan. Karena dosa manusia menjadi takut. Karena ketidakbenaran yang kita lakukan, kita menjadi takut. Apa sebenarnya ketakutan yang dialami murid-muridnya? Apakah karena dosa? Ketika Yesus menyendiri di atas sebuah bukit,
menyendiri dia, murid-muridnya pergi ke Kapernaum melalui laut, melalui danau, dan sendiri. Dia kira Yesus nanti pasti datanglah sendiri, tinggal udah dekat kok. Dari Tiberias ke Kapernaum sudah dekat. Mungkin dia jalan darat. Karena Yesus kan jago, hebat. Tapi ternyata Bapak Ibu kasih dalam Yesus, Yesus berjalan di atas air dan murid-muridnya ketakutan. Apa yang membuat mereka takut? Apa karena dia sudah berbuat salah, berbuat dosa? Bukankah tadi saya mengatakan salah satunya orang berbuat dosa adalah ketakutan? Ya, salah satu sifat manusia adalah ketakutan. Nah, apakah mereka berbuat dosa? Saya melihat di sini bukan masalah dosa, tetapi pikiran mereka tidaklah mendekat dengan Yesus. Mereka hanya memikirkan diri sendiri, keselamatan diri sendiri, sehingga Yesus yang datang dengan berkilau, Yesus yang datang di tengah ombak yang bergoncang, mereka pun ketakutan melihat Yesus yang dalam pikiran mereka itu adalah sosok yang menakutkan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, dia tidak mengenal Yesus, maka Yesus mengatakan, jangan takut, aku ini aku. Karena mereka kenal suara Yesus, maka mereka pun menjadi tidak takut. Bapak Ibu kasih dalam Yesus. Tetapi sebelum mereka mengenal, sebelum Yesus berkata-kata, mereka ketakutan. Disinilah Bapak Ibu pemikiran. Kalaupun dekat dengan Yesus, kalaupun dekat dengan Tuhan, kalaupun dekat dengan pemahaman-pemahaman, pelayanan-pelayanan yang luar biasa kita lakukan, tetapi jika pemikiran kita masih tidak kita serahkan seutuhnya kepada Tuhan, atau pemikiran kita masih pada diri kita sendiri, keuntungan diri sendiri, maka jelas hidupmu akan penuh dengan ketakutan. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, takutlah kepada Tuhan. Oleh karena itu carilah dulu kerajaannya dan kebenarannya. Dengan engkau takut akan Tuhan, engkau akan pergi mencari Tuhan sepanjang hidupmu. Tetapi jika engkau tidak takut dengan Tuhan, maka engkau tidak akan mencari Tuhan. Bahkan muak dengan Tuhan. Apa yang dikatakan pemazmur tadi? Muak, orang bebal adalah orang yang muak melihat, jijik melihat Allah. Jijik melihat firman-Nya, mendengar firman-Nya. Itulah orang-orang yang takut, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bebal, orang-orang yang berkhianat kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, untuk itu hari ini kita sudah belajar bahwa mari bukan hanya keinginan untuk bergotong royong, tetapi keinginan hati kita untuk mencari Tuhan selama kita hidup. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan ada. Ketika kita tidak mencari Tuhan pun, Tuhan ada di sekeliling kita. Tetapi jika hati kita tidak membuka pintu bagi Tuhan, maka Tuhan tidak akan masuk ke sana. Tuhan tetap mengetuk pintu di depan pintu hatimu. Bukakan hatimu, Dia akan masuk. Amin. Kita berdoa. Oh Bapa kami dalam surga, terima kasih. Sering kami hidup penuh dengan dosa. Kami menikmati dosa itu begitu enak. Tapi hari ini kami belajar firman-Mu. Ternyata dosa yang enak itu akan membawa kepada ketakutan. Dosa yang enak itu akan membuat kami semakin kerdil iman kami. Oleh karena itu ya Bapa, bimbing kami untuk memakai logika kami seturut dengan firman-Mu saja. Dan biarlah iman kami lebih daripada logika kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita puji nama Tuhan.
Nomor 266, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Hujan menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Dan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita hari ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan kamu khawatir. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati kamu hari ini, sekarang dan sampai selamanya. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.